Iya Kang Ahmad, alhamdulillah Madrasah Aliyah ini sudah 22 tahun, baru kemarin kita milad ya. Kalau saya mengingat zaman dulu ya, saya masih sendirian, masih bujang ya Kang Hakim. Ya, ada MTS terbuka berjalan sejak 96. Kemudian tiap pagi saya diundang Almarhumlah Buya Tes Ja'far terbuka 96 ya? 96. Iya. 96 1 tahun saya datang ke sini, ya 3 bulan saya ngaji, Buya Jafar cari guru siapa yang lulus SMA ya bisa menjadi guru pamong. Salah satunya saya akhirnya jadiin guru pamong. Dari situlah saya masuk kembali dunia formal. Padahal saya punya niat ke Kempak itu menghindari Ngaji, formal, menghindari sekolah. ngaji bela. Iya ngaji baiklah ya. Saya sudah merancang datang ke sini. Ya apa ya? Ngajilah Amriti, Mutamimah, Alfiafiyah 4 tahun. Kemudian Quran 4 tahun. Ya, ternyata keadaannya berbeda. Dari situ saya mengenal Buya Jafar. Setiap pagi saya dipanggil, diundang, suruh diskusi sambil sarapan kecil. Nah, memulai aliyah itu ternyata eh, santri-santri yang sekolah MTS terbuka itu lulus pada pulang. Padahal ngajinya belum selesai. Nah, di sini di distrik itu ya termasuk ada Buya Ja'far, ada kamu, ada Kang Asim, mulai gelisah. Kang, kok santrinya entong? Harusnya sekolah memancing anak bersekolah MTS terbuka, terus 3 tahun, kata Kang Asim saya mengingatnya, santrinya hilang Kang. Ya. Riben ya solusinya. Ya. Nah diantaranya Buya Ja'far mencetus kayak harus kudu gawe sekolah lanjutan. SMA tah, SMA kayaknya di pesantren nggak pantas kata dia. Saya ingatnya ya. Yes, aliyah. Ya sudah aliyah. Ini kepentingannya lulus MTS terbuka bisa nyambung. 3 tahun ditambah 3 tahun lagi harapannya santri MTM itu ya dulunya MTM ya. Sekarang disebut khas bisa ngajinya selesai, kemudian sekolahnya selesai. Jadi pulang atau mau kuliah sudah punya ijazah. Di samping alumni-alumni yang menitipkan anak juga ya berharap aja kayak bapak aneh lah ngaji baik. Balik kudu ana ijazah penting di masyarakat. Tapi kan ada ini Pak Olek, MTS terbuka kemudian jadi MTS reguler itu. Reguler tuh Reguler 2002. 2002 ya. 2002 reguler. Karena Kemenag, Depag ya dulu namanya ya. Kemenag itu sudah nggak membiayai. Jadi waktu itu Program MTS terbuka MTS sudah buka tidak sudah dibiayai oleh. dihentikan. Dulu itu kan dapat modul. Bocah Hmm. sekolah dibayar 1.000 Kang Ahmad. Oh, setiap siswa. Sedina 1.000 perak. Iya. Untuk Iya. MTS terbuka. Iya, MTS terbuka, modul, pensil, pokoknya ATK alat sekolah dingin kabel lah ya. Gurunya ya dihonor guru. Ada 2 guru namanya guru pamong kita-kitaan santri. Waktu saya itu ada 6 orang ya. Itu saya ulang 30.000. Ya lumayan uang sabun lah. Pada sedina saya Bu. Karena ini Pada karo proyek murid ya berarti. pada karena murid teh. Iya, Murid iya, terus iya. akeh sudah banyak. Itu awal. Kemudian akhirnya wis Set- ribet lah. Setelah Itu. pemerintah menutup program MTS terbuka, baru Buya terpikir untuk membuka MTS reguler. Iya, Dan 2002. MTS reguler dibuka tahun 2002. Iya. Tahun berikutnya 2003 Tiga Madrasah Aliyah. kita Madrasah Aliyah. Betul. Nah itu. Nah, kalau saya sih Pak Holik ke pengalamannya itu ya, saya kan Saya nggak tahu Kang Ahmad di mana waktu itu. menantu beliau. Iya, saya ingatnya nikah itu tahun 99 ya. Tahun 2000. 2000. Saya ingat di hari itu Kang Ahmad langkah lah. Australia atau gimana ya? Tahun 2000 Iya, itu di saya Australia kayaknya Mas. menikah dengan istri saya, Bunda Toatillah. Iya. Kemudian saya 3 bulan atau 4 bulan di sini, kemudian berangkat ke Australia. Iya, iya benar. Iya. 2000 ada sebentar ya. Ya orang bakal. Tapi saya sepanjang di Australia itu saya sering pulang karena istri saya Bunda Toa kan nggak ikut Iya, kecuali di akhir di masa akhir. Iya. masa pendidikan saya.
saya sering jadi Buya memang tidak pernah melibatkan saya ya dalam Diskusi, urusan iya, ya kepondokan atau pondokan atau ke pengembangan. madrasah aliyah dan Iya. lain sebagainya. Tapi Buya caranya dengan menceritakan. Oh, iya. Buya tuh kalau saya libur gitu, terus ngobrol dengan Buya, Buya tuh kadang-kadang menceritakan tentang eh, pondok, menceritakan tentang MTS, menceritakan tentang madrasah aliyah dan sebagainya. Makanya meskipun saya tidak ada di sini juga, saya malah pernah kok waktu itu rapat tentang MTS reguler, Oh, mau ikut. mendiri, ya Iya, ikut. iya. Saya Dalam di momen itu, iya di rumahnya Kang Muh yang lama tuh, iya, Amimuh rumah yang lama lama, ya. Kiai Mustafa Akil yang Mm, lama tuh di situ saya ikut dan meskipun saya tidak tidak banyak ini terlibat ya. aktif ya, Iya. tapi obrol-obrolannya dan sebagainya. Jadi memang tahun 2003 ketika Madrasah Aliyah berdiri ya, kan secara resmi berdiri September 2003. Saya memang masih di Australia, Bang. Kali Saya ya. selesai dari Australia itu tahun 2004. Ya, alias sudah ada. Iya, udah ada. Alias sudah ada. Dan Buya ya itu tadi dengan cara bercerita tentang mau bikin MTS reguler, ayo Meluta Iya. atau setelah MTS reguler akan bikin MA itu Iya, selalu cerita kalau ke cerita saya ya. di tengah-tengah saya pulang Iya, ya. iya. Ya kan pulangnya jarang-jarang juga. Iya, ulang berapa kali? Malah nanti bundanya diajak ya. Iya, malah terakhir-terakhir bundanya itu diajak. Iya, 3 bulan lah di sana ya. Hmm, Masih zat kecil lah ya. Zat iya, bayi dah. Iya, nah iya. itu awal kita melangkah ya, kemudian sebesar ini. Ya kita, saya dengan Buya lah ya, dengan Buya dibantu oleh Nah, Soleh. awal-awal Iya, mula itu kan berarti saya dengar kan kepala sekolahnya Pak Muhlisin. Pak Mulisin. Itu gimana tuh bisa menyebut Pak Jadi waktu rapat terakhir, termasuk Amimu ya, Kiai Mustafa Iya, ya, Kangmu Kiai Mustafa berpendapat ini Alia adalah sekolah tingkat atas, saya ingatnya. iya. Maka sepertinya yang ikut rapat hari ini di langsing pantes Kang. Priben Kang jukut sinjaba. Itu usulannya siapa? Kangmu, Oh, saya Kangmu. ya Mustafa ya ya. Holik lah bocah wingi. Anak Pak Santri. Soleh, iya santri, masih bocah, karena mungkin. Anak Pak Soleh, Pak Soleh. Iya. Duh, Pak Soleh ya. Anda itu terlalu kalem, Pak Soleh. Ah, itu lah, pokoknya lah. Saya Mimo. Jare Kang Mue. Iya. Jadi priben jare Pak Soleh, monggo kula sing ndamelaken mawon, teng Hmm. mriki ndamelaken, teng pondok saja ndamelaken. Priben lik anake, ya pripun Bu ya? Duh, kamu lisin mau enggak ya? Nah, kamu lisin dihubungi karena memang teman akrabnya Buya ya, Iya, teman iya, iya. diskusi Ya, teman di kabupaten, di rekan MUI. MUI kabupaten. Iya, ya, banyak dia juga pegawai senior. Waktu itu masih belum Menarik, Mas. pensiun, Belum, belum. belum pensiun, masih. Kasubag TU kalau nggak salah. Iya, iya. Sudah. Gimana polisiin siap nggak? Ya sambil pulang, nengok dan sebagainya. Atau seminggu berapa kali lah. Siap. Karena Hmm. akadnya seperti itu. Iya, iya. Ya siap ya. Setelah siap, ya saya sehari-hari ngantor di tengah sawah. Ya, ya panas temen lah. Ya mungkin sawah HB ini sawah Ini semuanya. semuanya semua ya. Sawah. Tanah sih luas ini ada Dulunya 3.000 itu ya. berarti wilayah Madrasah Aliyah Hasmik itu sawah. Sawah. Ya, Pertama tanah kali 3.000. bangunan yang dibangun untuk Aliyah Dia lihat di sana. yang Berarti kelas 11. enggak Bangunan sebelah sebelah selatan, selatan. ngadep utara. Ya, ya. Patang kelas. Yang di 3 kelas untuk putra, 1 kelasnya untuk kantor gitu. hmm, Yang ada batu ini iya, nisannya apa batu nisan? batu prasasti ya, Iya, tanda prasasti yang tangan ditandatangani oleh peresmian wakil oleh gubernur iya hmm, Pak Wakil Gubernur Pak Nukman. pada itu Pak Dr. Andes Haji Nukman Abdul Hakim. Iya, iya. Nah, di sini saya punya cerita sebenarnya. Cerita ya layaknya saya pengalaman ya dari nol. Saya konfirmasi kehadiran ke sana, Ke ke Gedung Sate hmm, sendirian. Memang pada saat itu SDM ya lakawong, iya, iya, iya. SDA ya sedikit, bangunan terbatas, peresmian. Tetapi ya lek di Bandung, wani beli, wantun. Berangkat jam 3 pagi, jam 2 lah. Itu dalam Setengah rangka peresmian, peresmian, peresmian peresmian gedung. Gedung Oh, Alia peresmian gedung Alia. 2003. Saya lupa bulannya apa ya, di prasasti tertulis sih. Ya.
Pokoknya sebelum SK September 30 yang nantinya menjadi milad, peresmian dulu. Peresmian gedung dulu. Iya, meriah acara besar-besar. Besar lah. Sepertinya saya lagi di Indonesia, saya Iya, ada di dalam memori gitu. Iya. Ya waktu itu Kanwil, meski ya. Pak siapa itu orang Gebang itu? Iya, Pak iya. Muhammad, Pak Muhammad Lutfi. Ya, Muhammad Lutfi. Nah, Iya, iya saya. ya, Pak Muhammad Lutfi. Iya. Kita masih ingat itu. Itu tahun pertama ya. Itu berarti belum ini. SK belum turun. SK belum turun. 30 September. Itu tanggalnya sebelumnya lah. Ya kita bisa cek di kantor ya Klalen tanggal pira. Ya. Nah saya punya cerita ya kadang lucu ya. Masuk ke gedung sate pagi-pagi diterima oleh sekda dari Kempek ya. Ya. Apa dek? Saya ingin memastikan ya bahwa Pak Wakil Gubernur siap hadir. Oh ya sudah suratnya sudah saya terima seminggu yang lalu. Hari ini gimana dek persiapan di Kempek? Alhamdulillah Pak. Di sana sudah fit. Iya, saya jawabnya fit, bukan fit. Dek, kalau di sana sudah siap, sudah sempurna, persiapan 90%, tinggal acara saja. Bukan fit. Kalau fit sehat. Tapi fit. Makanya fit. Oh, makasih Pak. Ya Allah, keluar dari situ. Aduh, utusan khusus Buya Jafar jawabannya salah bahasanya ya. Nah, itu peristiwa itu. Karena memang belum ada orang. Saya sendirian. Bahwa MAP menghadap sekda memastikan bahwa Pak Nukman bisa hadir. Di tanggal sebelum September, saya lupa itu bisa dilihat itu. Itu peristiwa terpenting yang kadang terlupakan itu. Di tengah sawah. Jadi justru peresmian gedung dulu sebelum SK turun. Tapi sudah maju. Pengajuan SK Juli. Anunya apa prosesnya gimana? Tentunya Pak Holik yang ngurus kan? Iya. Jadi pengajuannya begini Kang Ahmad. Yang Kang Ahmad di Australia aja, meskipun menantu. Ya, jadi anak santri tua lumayan. Ya, Lik, ayo, ente karo sapa? Ya, kali Pak Soleh. Wis, Pak Soleh bisa beli. Aduh, dinten iki mboten saged, Buya. Ya wis, ente. Keman dulu. Elang siapa kepalanya Man itu? Sama Buya. Buya berangkat ke kantor Man. Yo, keder kantor Man. Ana Buya Jafar ketua MUI waktu itu sudah. Duh, bingung ya. Napa Kiai? Ini Kholik pengen minta itu surat persetujuan. Oke, Jafar, nelpon mawon sih loh. Enggak usah, supaya cepat. Ini Juli tuh sudah proses. Jadi calon siswa sudah ada, jadi data real. Data siswa sudah saya rekap, ajukan sesuai prosedur yang diajukan ya atau aturan mainnya ada. Ya, ajukan. Sehari jadi. Kemenang, ayo mangkat. Kemenang. Iya memang Buya begitu. Iya. Lalu mengawal langsung. Mengawal, nggak mau hanya duduk rapat kemudian ngongkon dinteni enggak. Ya, beliau juga kalaupun ngongkon juga memastikan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Apa Kak Ari ngomong Kak? Saya sering banget itu kalau ada urusan itu jam 3 malam ditelepon ya. Siap durung. Aja ngobrol baik, makat. Nah, itu only ya. Iya. Aja ngomong. Aja NATO, no action, tak only. NATO. Makat. Nah, mangkat. Sampai Kemenag. Sudah dapat telepon oleh Kemenag. Lupa saya Kemenagnya siapa, Pak Hasanuddin Imam itu siapa ya. Memastikan bahwa Bandung siap menerima. Iya. Karena yang berangkat Buya Jafar. Bukan Kholik, bukan Pak Soleh ya. Waktu itu ada Pak Soleh ya yang mentornya saya sebenarnya Pak Soleh ya. Di pendidikan formal. Akhirnya dibawalah itu sama Buya, ditemui langsung oleh Kabid Mapenda. Kabid bener ya? Iya. Kabid kalau di Kanwil. Saya lupa ya Kanwilnya siapa, tapi Kabidnya masih ingat. Karena tertulis di SK, Pak Muhsin namanya. Kabidnya Pak Muhsin, akhirnya ditandatangani 2 minggu. Pak Kiai, saya terima proposalnya, saya percaya Kempek itu, saya sudah mendengar pesantrennya besar, hanya belum ada sekolah. Jadi data-data yang ada, saya memastikan benar dan sah, hanya tinggal syarat administrasi harus kita sesuaikan Pak Kiai. Jadi nunggu Pak Kiai nggak mungkin hari ini pengajuan surat, besok lalu diterbitkan. Ini nanti saya salah, dikira saya nggak ngecek. Jadi ada jedanya Pak Kiai ya. Nanti ya sekitar September lah saya tanda tangan ini keluarkan. Ini kan Pak Kiai Juli kalau nggak salah saya berangkat. Penerimaan santri baru siswa baru pertama ya angkatan pertama Pak Upit itu angkatan pertama kan ya dengan siapa lagi Ang Nahdi. Itu berarti sebelum keluar SK ya
Belum. angkatan pertama Tapi kan. yang namanya Buya Jafar kan Iya, uangnya ora telatenan. iya, iya. Menunggu SK. Wis lah pasti SK, Iya, pasti pasti. berdiri. Iya, iya. Yuk gawe acara. Lu peresmian Peresmian. oleh Wakil Wakil. Gubernur Iya, Jawa iya. Barat. Kemudian waktu itu P3 atau apa ya? Iya, iya. Iya, Pak Nukman itu P3. Satu kali. Dan kakaknya kan ketua PBNU. Iya, iya. Iya, iya, iya. Siapa Pak Sop, apa Kiai Sopyan tas Iya, apa iya. ya? Kakaknya Pak Nukman maksudnya. Hmm. Pak Ya, Muhammad Lutfinya. Nah, kan William Muhammad Lutfi hadir juga. iya. Itu saya kira pun awal ya. Fasilitas durungan. Jadi wadon itu sekelas Kang Ahmad ya. Jadi, Sekelas isinya gemuk 40 pira ya angkatan pertama itu pinjem di MTS uangnya. ruangannya. Iya. Dari sana ke sini jalan sawah ada gedung lajur sebelah barat menghadap ke timur titip sekelas. MTS sudah berjalan dulu sih 1 tahun Iya, iya, iya. untuk regulernya Sudah punya gedung. gedung. Ya, Ya, MA akadnya juga. waktu itu, Ya iya, itu baru baru 4 diresmikan kelas. itu, 4 Iya. kelas. Kantor di sana 1 tahun. Iya. Kemalingan pisan pertama. Kemalingan. Itu saya kira refleksi kita Awal ya. untuk awal bagaimana sekolah yang Sehingga terlihat. kemudian SK-nya akhirnya Iya, terbit turun bulan September 2003 ya. 2003, 2003. 30 September 3. Itu yang jadi Ya, patokan milad Milad. akhirnya. Nah, kalau saya tadi dilibatkannya dengan bercerita dan lain sebagainya, ya mungkin saya juga Iya, banyak cerita ketika sarapan pagi-pagi sarapan ya, pagi, sama Buya sama cerita di tentang Bali MA ya. dan sebagainya, tapi belum 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 ada keterlibatan langsung. Iya, Nah, ketika saya pulang dari Australia. Australia itu baru Iya, kemudian 2004. Buya langsung ngomong ke saya. Ya waktu itu saya masih bingung juga, ya sebenarnya masih belum menentukan mau kemana Iya, saya ini. hidup saya ini Iya, ya. sebenarnya kan saya ke Australia itu kan atas jasa Pak Alwi Shihab. Ya. Waktu itu Waktu itu Menteri Luar Luar Negeri. Negeri. Ya. Iya. Waktu saya pulang dari Australia itu saya ngomong ke Pak Alwi Shihab, Pak, saya sudah selesai nih, alhamdulillah sudah mendapatkan gelar S2, bahkan saya mendapatkan gelar MPhil yang seharusnya Iya, MA. sing sebenarnya sebentar lagi bisa doktor ya, Iya, doktoral ya. bisa leading to PhD. Iya, iya. Ya kata Pak Quraisyhamnya mau mengabdi di mana kan di Indonesia. Ya mungkin Seorang empil ya. iya seorang MPhil. Ya mungkin saya ngabdi di pesantren, ada pesantren milik mertua saya, yaitu Iya. pesantren Kempek. Ya udah kalau misalnya masih bingung dan lain sebagainya, di yayasan kami juga bisa Oh, Pak Alwi menawarkan. menawarkan. Ya. Di yayasan kami bisa. Waktu itu saya memang masih ragu-ragu dan lain sebagainya, kemana saya harus pengabdian. Iya, Buya pengabdian. pertama kali ngomong, Iya, udah Mad, iya, Sira, ningkene bae ngurusi pondok, iya, engko baturi Pak Ibnu. iya, Ya, iya, itu pertama kali saya ingat Buya menawarkan ngurusi Madrasah Aliyah, iya, engko baturi Pak Ibnu. Tapi ngurusi sih ngurusi pondok. iya, ngurusin Engko ning pondok. Aliyah Ya, yang bantu formale Pak Ibnu. bantu Pak Ibnu. Itu saya tahun 2004 kalau nggak salah bulan Mei. Oh, iya sudah. Seingat saya, iya. Tahun kedua saya Ya, bilangnya ya. Mau tahun ya, kedua, mau pendaftaran sudah ya tahun kedua. Iya, sudah. Saya juga ketika masuk ke MA itu ya Pak Upin, Pak Mujazi itu masih kelas 1 itu. Saya Iya, ingat. iya. Mupit. Bu, Iya. kamu jadi angkatan pertama bukan Iya, ya? angkatan pertama, Pertama tak? Kang Ahmad Nahdi. Ahmad Nadi ya. Iya. Itu saya masih sempat Iya. karena diminta, Meng. Nah, Ya, dalam keraguan saya, ya iya saya ya keraguan. karena ini Ya, permintaan mertua. dan saya juga hidupnya di sini, ya Iya, udah saya akhirnya enggak. dilibatkan. Terus apabila keluar pun belum menjanjikan. Tidak ada Belum, yang iya, menjanjikan, iya, tidak ada yang menjamin. Ya. tidak ada yang menjamin. Apakah ijazah Australia akan berkembang? Tapi sebenarnya gini, saya ada yang ngomong juga, ya ini masalah Iya. yang hampir pribadi sih. Tantangan ya, tantangan ya. Iya, Tantangan pribadi, tantangan iya. yang menyentuh. Ya. Dulu tuh ya ini orang tua saya ya. Mm-mm. Orang tua saya kan dalam tanda kutip humul lah, Iya, nggak mau kumul ya. tampil dan sebagainya. Saya itu ada yang bilang, rekan-rekan ayah saya itu, kamu mau niru ayah kamu katanya. Iya. Iya. Ayah kamu kan pinter dan lain sebagainya.
Tapi kan ilmu yang digunakannya cuma ngajari bocah cilik bae. Ilmu akeh nganggure. Sira sing lulusan Australia masa kudu ngurusi pesantren kempek. Iya. Tenggo beli Iya, ilmu Australia itu. iya. Ya memang Itu sentilan yang aduh awal-awal pulang ya baru iya. belajar mau apa disentil begitu saya kira itu apa namanya? Pemantik yang sangat panas. Tapi ya karena ini udah permintaan Buya Jafar dan saya juga menantunya, akhirnya saya ya Mei 2004 ya? ya Mei 2004. Nah, saya ingat Kang Ahmad. Dan Iya, terus ya. saya tuh langsung jadi wakil Kepala. ketua, ya Iya, wakil wakil kepala. kepala. Tahun kedua itu, tahun kedua. Karena memang di prosedurnya boleh kepala ada wakil kepala Iya, di luar waka yang 4 ya. iya di luar Boleh kayak presiden ada wakil wakil presiden, presidennya. boleh waktu itu. Ya, Kang Ahmad masuk kemudian jadi wakil kepala. Nah, di akhir bukan akhir cerita ya, di tahun pertama itu juga sepertinya membanggakan karena di saat kita baru buka aliyah kelas 1 ya, ada dari utusan kedutaan Amerika ya Oh mencari. iya, Ya, iya. ini yang saya kira sejarah awal. Itu di tahun pertama kan? Tahun pertama. Iya, iya. Kalau berangkatnya nanti ya memang Juni-Juli 2004. Kang Ahmad sepertinya ada lah atau Sudah ada. iya. Ya, saya Tetapi lihat, iya. prosesnya kan jauh. Proses itu Januari atau Saya Desember sampai sudah survei, kemudian seleksi yang akhirnya bisa berangkat setelah seleksi, kemudian administrasi dan tetek bengeknya lah. Saya mewakili guru ya. Berangkat ada mewakili muridnya kan dua, murid kan? dua. Ya. Ada Sukron dari Majalengka, ada kemudian Agung Firmansah ya, dari Bogor. Ya. Dan memang ya Amerika seleksinya jujur lah. Sepertinya murid yang dia itu pantas untuk di sana. Itu prestasi pertama yang bisa membawa harum. Padahal kelas 1 yang laka kelas kakaknya maning. Ya gimana ya, harus begitu. Nah, kebetulan kan memang waktu itu ya Pak Mukhlisin itu ya meskipun jadi kepala tapi nggak aktif ya karena kesibukan beliau. Iya. Sehingga seminggu sekali. Saya ingatnya seminggu sekali. Sehingga seingat saya itu Pak Mukhlisin sudah nggak begitu sering ke MA itu nggak pernah ketemu saya, jarang sekali. Memang efektif hanya 1 semester. 1 semester aja iya. Saya kan udah semester 2. Iya. Semester 2. Itu lagi masa transisi, masa diskusi ini apa diganti saja atau apa. Tapi efektifnya memang Pak Mukhlisin 1 semester. Karena kesibukannya sudah nggak mungkin. Kebetulan kan Pak Ibnunya itu adalah senior saya di Lirboyo. Oh, Ibnu Sirin itu. Satu kamar. Oh, sekamar ya. 11. Maka begitu ketemu akrab ya. Begitu nyambung. akrab. Iya. Ya saya tapi saking akrab ya waktu di Lirboyo kan Pak Ibnu Sirin senior. Senior, jauh. Satu tua. Oh, saya tua. kan anak baru. Iya, iya. Jadi Pak Ibnu Sirin itu manggil saya Man. Oh, iya, iya. Sampai ketika saya jadi wakil kepala, Man, pimpin ki. Nah itu ternyata dimarahin oleh Buya. Oh, ternyata. Dari Buya itu. Pak Ibnu kalau manggil menantu saya. Menantu saya kan sekarang sudah jadi guru. Iya. Aja man baik sih. Anggilah, Ahmad gitu ya, pantas lah katanya. Ya bukan apa, memang karena Buya juga melihat karena saya sudah jadi guru. Ya emang saya tidak menyalahkan Pak Ibnu karena dulu di Lirboyo juga saya tuh jauh. Secara usia memang jauh. Kecil, Pak Ibnu udah di pendidikannya di sana juga. Sehingga ketika di sini ketemu saya juga ketika mau musyawarah apa tuh, Man. Cuma bagi Buya iya orangnya iya saya di hadapan santri yang lain apa ya. Nah saya kira itu awal-awal yang ya bernostalgia lah ya. Lah KWC Kang Ahmad. Iya. Kantor pertama ya Allah. Ya pertama di sebelah sini ada. Saya kadang mengingat loh, TU sekarang enak kamu ya. Saya kira ujurnya pantas, fasilitas lengkap. WC saya ngerek itu. Adus mandi. Sebelah sini ya. Iya. Saya ingat. Kantor pertama sana. Ya, terus bangun sini pindah sini. Ning sebelahnya iya, anak tower. Wudu toren iya, toren ning ngisor ya. Wudu karo uyu satu lubang. Saya pernah merasakan itu. Saya nggak tahu berapa tahun itu ya. Tidak hanya WC, komputer apa dan sebagainya. Saya datang ke sini itu dari Australia itu
pengen ngetik ning komputer kok masih angel. Kudu ning jamblang. Itu sudah tahun kedua itu Kang Ahmad, saya ingat. Pindah kantor sini tahun kedua. Iya, Tahun iya. pertama mau di kantor sana. Itu belum ada WC. Saya ingat. Iya, iya, iya. WC lah, apa mani musola ya. Saya yang TU ya dengan Pak Pait, Pak Haji Saipudin itu ya. Ngerek ya untuk ngisi tower Izul istilah lah ya. Saya pikir Buya ini memang ya, apa namanya, punya keinginan yang kuat sehingga kemudian ya itu tadi gedung apa dan sebagainya Iya. simultan gitu. Setiap tahun tuh selalu bangun ya. Pertama kan di sana yang diresmikan oleh Pak Nukman. Kayak nih aplikasi komputer. Iya. Kotak. Kemudian bangun ini. Iya, bangun Kemudian ini. bangun itu lagi. Nah, ini sebenarnya deretan ini depannya kan statusnya MTS awalnya bangun. Waktu Ini, itu Pak. iya ya. Nah, Oh ya sebelah ya. Iya. Kalau itu Apa? saya udah terlibat. Oh, udah terlibat ya. Saya teringat sekali. Mappingnya belum jelas ininya. Iya. Jadi saya resmi sering kantor itu ketika kantor sudah pindah ke sebelah ya sebelah sana utara tuh. sekarang 10-2 Iya, 10-3. Iya. Sekarang 10-3. Sebelah utara ngadep ke selatan. Itulah sejarah lah. Apalagi kira-kira dari pendirian ya, ini kan masih Iya. tahap pendirian, kira-kira yang masih perlu diingat itu apa? Ya Yang jelas bongkar langkah WC gue ya. langkah WC sing payah-payah nemen ya. Ya Allah banget ya. Sawah tidak ada tempat berteduh iya. Sawah sana. Saya masih pulang ke Pulau yang masih parah. Pulau kan waktu pun sungil. Masih pulang ke Al-Qadim. Ya, belum ada bos. Iya jelas pasti dari siswa jelas. Ya, orang tua. Iya. Tapi memang Buya itu punya semangat tinggi tadi langkah-langkahnya untuk menyediakan fisik itu sangat intens sekali, nggak pernah berhenti. Iya. Modal utamanya memang punya sawah tanah. Ya, waktunya Pak Olik. Jadi mungkin itu awal dari momen-momen pendirian. Iya. Pendirian Madrasah Al-Ihsan. Semua serba terbatas, sederhana ya. Sederhana di tengah sawah. Hanya punya semangat. Iya. Jauh sekali dengan sekarang lah. Iya. Ya memang Buya beranggapan kita pengen jadi apa ya? Comeback menjadi apa itu dalam Buya pernah menulis di koran, saya lupa itu. Trendsetter lah. Iya, jadi trendsetter. Menjadi panutan, menjadi kiblat ya. Dan saya kira kalau melihat hari ini memungkinkan. Tinggal bagaimana ini prosesnya. Ya, oke. Kita nanti lanjut